Saudara-saudari terkasih, audiensi umum hari Rabu tanggal 17 September 2025 berlangsung pukul 10 di lapangan Santo Petrus. Dalam audiensi tersebut, Paus Leo ke-14 melanjutkan rangkaian katekese tahun jubileum Yesus Kristus Harapan Kita, memusatkan permenungan pada tema kematian. Sebuah kubur baru di mana belum pernah ada orang yang dimakamkan di situ. Berikut ini katekese Paus Leo ke-14. Saudara-saudari terkasih, dalam rangkaian katekese tentang Yesus Harapan Kita hari ini merenungkan misteri Sabtu Suci, Putra Allah terbaring dalam makam. Namun ketiadaannya ini bukanlah sebuah kehampaan, namun merupakan sebuah penantian, kepenuhan yang tertahan, janji yang dijaga dalam kegelapan. Inilah hari keheningan agung, ketika langit seakan bungkam dan bumi diam. Tetapi justru di sanalah misteri terdalam iman Kristen digenapi. Keheningan itu syarat makna, bagaikan rahim seorang ibu yang menyimpan anak yang belum lahir, tetapi sudah hidup. Tubuh Yesus yang diturunkan dari salib dibalut dengan penuh perhatian, sebagaimana dilakukan terhadap sesuatu yang berharga. Penginjil Yohanes mengatakan bahwa ia dimakamkan di sebuah taman, dalam sebuah kubur baru, di mana belum pernah ada orang yang dibaringkan. Tidak ada yang kebetulan. Taman itu mengingatkan pada Eden yang hilang, tempat di mana Allah dan manusia bersatu. Dan kubur yang belum pernah dipakai itu berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Ia adalah ambang, bukan akhir. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan sebuah taman. Kini penciptaan baru pun dimulai dalam sebuah taman, dengan sebuah kubur tertutup yang segera akan terbuka. Sabtu Suci juga merupakan hari istirahat. Menurut hukum Yahudi, pada hari ke-7 tidak boleh bekerja, sebab setelah 6 hari penciptaan Allah beristirahat. Kini Sang Putra setelah menyelesaikan karya keselamatannya pun beristirahat, bukan karena lelah, melainkan karena pekerjaannya telah selesai. Bukan karena menyerah, melainkan karena ia telah mengasihi sampai akhir. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Istirahat ini merupakan meterai karya yang sudah selesai, penegasan bahwa apa yang harus dikerjakan benar-benar telah dituntaskan. Itu merupakan istirahat yang penuh dengan kehadiran Allah yang tersembunyi. Kita sering sulit berhenti dan beristirahat. Kita hidup seolah-olah hidup ini tidak pernah cukup. Kita berlari untuk menghasilkan, membuktikan agar tidak tertinggal. Tetapi Injil mengajarkan bahwa berhenti adalah tindakan kepercayaan yang harus kita pelajari. Sabtu Suci mengundang kita untuk menyadari bahwa hidup tidak selalu bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi juga pada bagaimana kita tahu melepaskan apa yang sudah kita dapatkan. Dalam makam, Yesus sabda hidup dari Bapa diam. Namun justru dalam keheningan itu, kehidupan baru mulai bersemi. Seperti benih di dalam tanah, seperti kegelapan sebelum fajar. Allah tidak takut akan waktu yang berlalu, sebab Ia adalah Tuhan juga atas penantian. Maka, bahkan waktu kita yang tak berguna, waktu jeda, kekosongan, saat-saat mandek, dapat menjadi rahim kebangkitan. Setiap keheningan yang diterima dapat menjadi pendahuluan sebuah sabda baru.
Setiap waktu yang tertunda dapat menjadi waktu rahmat bila kita mempersembahkannya kepada Allah. Yesus yang dimakamkan dalam tanah adalah wajah lembut Allah yang tidak memenuhi seluruh ruang. Dialah Allah yang membiarkan, yang menunggu, yang menarik diri untuk memberi kita kebebasan. Dia Allah yang percaya, bahkan ketika segalanya tampak berakhir. Dan kita dalam Sabtu yang tertahan itu, belajar bahwa kita tidak perlu terburu-buru bangkit. Pertama-tama kita harus tinggal menerima keheningan, membiarkan diri kita dirangkul oleh keterbatasan. Kadang kita mencari jawaban cepat, solusi instan. Namun Allah bekerja dalam kedalaman, dalam waktu lambat dari kepercayaan. Sabtu pemakaman menjadi rahim dari mana muncul kekuatan cahaya yang tak terkalahkan, cahaya Paskah. Saudara-saudari terkasih, harapan Kristen tidak lahir dalam hiruk-pikuk, melainkan dalam keheningan penantian yang dipenuhi kasih. Ia bukan anak dari euforia, melainkan dari penyerahan penuh percaya. Hal ini diajarkan kepada kita oleh perawan Maria. Dia yang mewujudkan penantian ini, kepercayaan ini, harapan ini. Ketika kita merasa segalanya berhenti, hidup seperti jalan buntu, marilah kita mengingat Sabtu Suci. Bahkan dalam makam, Allah sedang menyiapkan kejutan terbesar. Dan jika kita tahu menerima dengan syukur apa yang sudah ada, kita akan menemukan bahwa justru dalam kerendahan dan keheningan, Allah suka mentransfigurasi kenyataan, menjadikan segala sesuatu baru dengan kesetiaan kasih-Nya. Sukacita sejati lahir dari penantian yang dipenuhi, dari iman yang sabar, dari harapan bahwa segala sesuatu yang dijalani dalam kasih pasti akan bangkit dalam kehidupan kekal.